Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Made Ariwahyuni SEMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini SEMSI AK selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SEMSC selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Empowering Leadership terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa se-Kabupaten Tabanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diari Puspitasari, NIM 17170521264. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, di mana telah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri terdiri dari banyak desa dengan berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana pembangunan yang terjadi di Indonesia sudah berjalan dengan sangat baik. Desa sendiri merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang menuntut adanya pembangunan desa yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, program yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana desa sejak tahun 2015 kemarin mampu memberikan dampak yang besar bagi desa setempat dalam pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang, serta desa berkembang menjadi desa mandiri. Di dalam mengelola dana desa yang merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan desa, maka diperlukan adanya prinsip good governance. Akan tetapi, kasus yang terjadi di lapangan memberikan pandangan bahwa masih banyak terdapat kasus penyelewengan dana desa. Dengan adanya kasus penyalahgunaan dana desa ini akan mengakibatkan terhambatnya pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola yang baik. Seperti kasus yang terjadi pada Desa Angkah, Kecamatan Slemadeg Barat, di mana kepala desa diduga telah melakukan penyelewengan dana anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2019 dengan total 250 juta, di mana dana tersebut diambil dari kegiatan di desa dan proyek di desa yang sumbernya berasal dari dana desa dan APBDes. Kasus ini diketahui setelah adanya pajak yang seharusnya sudah dibayarkan tetapi faktanya belum dibayarkan. Dari kasus inilah menyebabkan terhambatnya keberhasilan pengelolaan dana desa. Masalah lain mengenai partisipasi masyarakat yang dihadapi oleh Desa Jatiluwih tahun 2020 menyatakan bahwa program alokasi dana desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksanakan dikarenakan masih rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, sehingga program-program yang dirancang oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Partisipasi masyarakat adalah salah satu cara untuk mendapatkan fakta tentang keadaan, kebutuhan, dan perilaku masyarakat setempat. Apabila masyarakat dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan pembangunan, mereka akan lebih percaya pada program pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat luas. Merupakan 3 sifat penting yang ada dalam partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena keikutsertaan dalam mengelola dana desa yang rawan terhadap kecurangan. Nah, dengan adanya siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan di desa, sehingga berdampak pada pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa diharapkan nantinya dapat membantu sistem kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Empowering leadership merupakan proses dalam pelaksanaan suatu kondisi yang memungkinkan akan terjadi berbagai kekuasaan dengan karyawan dan menggambarkan betapa pentingnya suatu pekerjaan tersebut, yakni dengan melihat kemampuan dari karyawan untuk menghindari terjadinya halangan dalam penelitian dalam mencapai suatu kinerja, serta memberikan otonomi yang lebih besar dalam mencapai suatu kinerja dalam suatu pekerjaan. Penelitian ini diambil di Kabupaten Tabanan. Mengapa diambil di Kabupaten Tabanan? Karena
Provinsi Bali atau Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng, di mana Kabupaten Tabanan memiliki letak yang demografis, desa yang bervariatif, sehingga menjadi salah satu kabupaten dengan penerimaan dana desa terbanyak, dan seluruh desa di Kabupaten Tabanan telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. Karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan sudah efektif dalam pelaksanaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya identifikasi masalah penelitian, di mana yang pertama yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa, padahal salah satu tujuan diadakannya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, terdapat penggunaan sistem keuangan desa yang belum efektif di beberapa desa sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu kurang aktifnya pemimpin yang empowering menyebabkan keraguan dalam kinerja yang nantinya berdampak pada keberhasilan pengelolaan desa. Selanjutnya yaitu ada pembatasan masalah penelitian, di mana pada penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan peneliti. Peneliti membatasi masalah hanya berkaitan dengan pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan? Yang kedua, apakah penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan? Yang ketiga, apakah empowering leadership berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian kali ini yang pertama terdiri dari untuk menganalisis bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh sistem keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian kali ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yang pertama yaitu adalah hasil dari penelitian ini diharapkan membawa wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca pada umumnya mengenai pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Dan yang kedua yaitu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur dan penelitian sejenis. Manfaat praktis yang pertama yaitu bagi desa, di mana dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi bagi pihak desa mengenai keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan di Ganesha dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Bagi masyarakat, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan dana desa serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. Selanjutnya yaitu grand theory. Grand theory yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan grand theory stewardship theory, di mana stewardship theory menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hernandez pada tahun 2012 menyatakan bahwa stewardship theory hubungan perjanjian individu dengan organisasi yang mewakili komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja menjadi tujuan bersama tanpa mengambil keuntungan antara satu sama lain. Nah, stewardship theory diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti halnya pada organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Selanjutnya yaitu secondary theory dari penelitian ini adalah yang pertama,
partisipasi masyarakat, kedua, sistem keuangan desa, ketiga, empowering leadership, dan yang keempat yaitu keberhasilan pengelolaan dana desa. Kerangka berpikir dapat dilihat pada slide di mana pengaruh masing-masing variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap variabel terikat atau Y. Nah, berdasarkan kerangka berpikir yang telah dibuat, maka penulis dapat membuat hipotesis berupa H1, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. H2, penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. H3, empowering leadership berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Nah, selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana yang pertama ada rancangan penelitian, di mana penelitian ini menganalisis tentang pengaruh partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan empowering leadership terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa se-Kabupaten Tabanan, di mana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini berlokasi di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Populasi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Tabanan dengan jumlah desa 133 desa. Selanjutnya yaitu sampel. Peneliti menggunakan rumus Lofin dalam penentuan jumlah sampelnya karena keterbatasan rentangan waktu penelitian, sehingga jumlah sampel diperkecil menggunakan rumus Lofin dengan menggunakan persentase error sebesar 5%. Maka didapat sampel sebanyak 18 desa dengan jumlah responden sebesar 72 responden. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Di mana data sekunder adalah sumber data penelitian diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Di mana dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Di mana variabel bebas terdiri dari partisipasi masyarakat yang merupakan suatu atau lebih orang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang selanjutnya ada sistem keuangan desa, di mana suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Dan yang terakhir yaitu empowering leadership, yang merupakan proses pemberdayaan yang bermaksud mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Dan untuk variabel terikat yaitu menggunakan keberhasilan pengelolaan keuangan desa, yaitu penyaluran dana desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Nah, adapun metode dan teknik analisis dalam penelitian kali ini menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klase, dan uji hipotesis. Di mana uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk uji asumsi klase terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan untuk uji hipotesis terdiri dari regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan uji T atau parsial. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.